Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Selamat datang di Sio Talks. Podcast ini adalah salah satu rangkaian menuju acara Kompas 100 Sio Forum ke-13 Powered by East Ventures yang akan diselenggarakan Desember mendatang. Dengan tema menyikapi potensi ketidakstabilan ekonomi global. Podcast ini akan mengajak kamu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis global di berbagai sektor. Sebuah bentuk kolaborasi harian Kompas bersama Telkom Indonesia dan Inspigo. Inilah Sio Talks. Ya, sahabat Kompas, istilah transformasi digital sudah sering kita dengar di mana-mana. Gak heran, semenjak pandemi banyak proses kerja dan bisnis yang akhirnya beralih ke ruang digital. Makanya banyak pula nih perusahaan yang berlomba-lomba melakukan agenda transformasi digital. Karena gak mau tergerus zaman dan gak lagi relevan dengan kebutuhan konsumen. Dan sejak 1965, Telkom sudah berhasil mewujudkan tanah air yang lebih terkoneksi dengan mengintegrasikan berbagai teknologi digital. Dari kacamata perusahaan telco terdepan di Indonesia, pertanyaannya, apa saja sih tantangan dan ancaman yang harus kita antisipasi saat ini supaya agenda transformasi digital nggak cuma sekedar jargon? Apa juga peluang-peluang yang masih bisa kita realisasikan? Dan yang paling penting, bagaimana kita mempersiapkan talenta untuk menghadapi gempuran disrupsi. Halo, nama gue Niko, umur gue 31 tahun, dan kesibukan gue sebagai audio engineer. Halo, saya Bumi, usia saya 29 tahun, kesibukan hari-hari kerja di bidang kreatif. Saya Tariani, keseharian saya pegawai BUMN, dan background pekerjaan saya di HR. Dan saat ini usia saya 30 tahun. Gue rasa sih dengan perkembangan teknologi worldwide, dengan ada internet tuh, kita ngikutnya tuh cukup bisa menyamakan apa yang lagi going on di dunia ya. Kalau pendapat saya sendiri untuk perkembangan teknologi transformasi digital di Indonesia itu udah sangat pesat sekali ya Mbak ya. Dilihat dari banyaknya perubahan-perubahan dari proses bisnis yang tadinya manual bisa beralih ke digital, dan banyak perubahan-perubahan pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh transformasi digital. Menurut saya perkembangan digital di Indonesia masih dirasa belum terlalu bagus ya, karena walaupun perkembangan teknologi atau internet sudah maju di Indonesia, tapi penyebarannya itu masih belum rata gitu di wilayah-wilayah tertentu, apalagi wilayah-wilayah pelosok gitu ya di Indonesia gitu. Jadi belum cukup bagus lah. Menurut gue sih udah bisa ya. Udah bisa kalau gue ngeliat dari kiri kanan gue, tapi ya balik lagi ke kemampuan udah, tapi mungkin kayak resourcesnya mungkin belum tentu semua orang tuh mendapat kesempatan untuk memiliki spot kali ya. Saya rasa selaras ya sama yang jawaban pertama tadi gitu. Kalau masih kurang bagus, tapi di wilayah-wilayah tertentu juga orang-orangnya juga udah makin hebat gitu. Kalau saya sendiri berpendapat sudah sangat siap. Karena melihat dari generasi-generasi muda mendapatkan informasi yang sangat mudah dan akses internet juga. Di situ juga sudah bisa kita lihat bahwa teknologi ternyata sangat berperan penting. Tapi yang paling penting adalah bahwa
anak-anak muda juga harus paham ada people, proses, dan teknologi. Sedangkan teknologi itu sendiri adalah enabler-nya. Di CEO Talks edisi keempat dengan topik peran infrastruktur dan talenta dalam proses digitalisasi yang didukung oleh Telkom Indonesia. Langsung saja kita berbincang bersama Pak Ririk Adriansah, Direktur Utama Telkom Indonesia. Selamat pagi Pak Ririk. Pagi, terima kasih. Terima kasih telah bergabung di CEO Podcast Talks untuk hari ini. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terlihat cerah ya? Oke. Banyak yang ingin saya tanyakan sama Pak Ririk. Ya. Tapi pertama mungkin concern kita adalah bagaimana prioritas dari Telkom mewujudkan visi kita mengembangkan ekosistem digital ya. Oke. Karena itu juga yang sering disebutkan oleh pemerintah bahwa Ya. kita concern ekosistem digital. Belum lagi kalau kita lihat data itu ekonomi digital RI sangat besar. Ya. Sangat besar sekali dan itu yang selalu dipamerkan. Saya harus bilang dipamerkan. Tapi kan kalau potensinya dong besar tapi nggak dimaksimalkan juga percuma Ya. begitu ya. Ini yang saya mau bahas sama Pak Ririk. Begini, kalau kita lihat transformasi digital ini sudah semacam bukan lagi pilihan, tapi sudah harus. Apalagi Ya. kemarin pandemi blessing in disguise ya. Betul, Pertumbuhan angka pengguna digital terus naik. Di Indonesia meski infrastrukturnya belum Ya. merata gitu. Pertanyaan begini, bagaimana Telkom merespon kebutuhan dalam percepatan proses transformasi digital? Baik, mungkin sebelum saya jawab itu barangkali saya cerita sedikit ya ke belakang. Jadi sebenarnya kami mencanangkan transformasi digital di Telkom ini sudah sejak 2019. Jadi Ya, oke. jauh sebelum pandemi. Nah ketika itu keyakinan kami, waktu itu belum ada angka-angka yang disampaikan pemerintah belakang ini, belum ada. Tapi ada satu kepercayaan yang sangat kuat bahwa teknologi digital ini akan sangat bermanfaat bagi negara kita. Ya. Karena banyak tantangan yang karena kepulauan segala macam, penduduk Jakarta tersebar di berbagai daerah. Nah sehingga digital ini sangat kita yakini ini akan sangat membantu masyarakat, bahkan bisa negara kita bisa leapfrog, mendekati negara maju. Oh, Telkom sudah lihat itu dari jauh-jauh Nah hari dari sebelumnya. sebelum kita bisa lihat, nah kemudian kita canangkan. Nah jadi sebenarnya ketika kita sebelum itu kita berpikir sebenarnya Telkom itu ada untuk apa sih? Purpose-nya dulu ada. Nah akhirnya kita ketemu situ. Nah kemudian kita canangkanlah itu dengan tiga misi. Misi pertama adalah kita membangun infrastruktur telkonya diperluas, karena tanpa infrastruktur digital nggak akan bisa dijalankan. Kemudian juga termasuk membangun platform yang diperlukan. Ya. Nanti ada data center segala macam itu. Nah yang kedua, kita juga perlu mengembangkan talenta. Ya, Ada banget itu. ada dua sisi ya. Satu, talenta yang akan melaksanakan ini, mengoperasikan ini semua. Yang kedua adalah literasi bagi masyarakat umum. Karena masyarakat juga harus siap untuk menggunakan digital. Nah yang ketiga, itu kita meyakini bahwa di digital ini kita nggak bisa melakukan semuanya. Sehingga kita perlu kolaborasi. Karena itu kita menyiapkan diri untuk bagaimana mengorkestrasi, berkolaborasi dengan ekosistem. Jadi berbagai pelaku itu kita kerjasama. Kita nggak akan bisa jalan sendiri. Nah itu yang kita laksanakan. Sehingga kita kemudian menyiapkan itu semua untuk mencanangkan transformasi digital dari tadinya Telkom itu sebuah telco menjadi digital telco lah. Gitu. Oke. Nah kira-kira itu. Nah kemudian ketika pandemi ini memang terus terbukti tadi betul sekali bahwa pandemi ini kira-kira mempercepat, beberapa studi mengatakan pandemi itu mempercepat 5-7 tahun transformasi digital. Karena yang tadinya orang mungkin mau meeting online aja agak-agak waktu itu kan sebelum kan agak enggan, susah gitu kan. Belum terbiasa kayaknya gitu ribet gitu ya. Betul. Nah terus juga belajar jarak jauh. Akhirnya juga semua itu terbukti bisa dilakukan dengan digital. Nah sehingga itulah yang kemudian kira-kira membantu mempercepat bahwa ternyata digital memang bisa dijalankan lah gitu ya. Memang ada banyak tantangan ya. Salah satunya tentunya lah pemerataan infrastruktur. Jangkauannya, coverage baik itu nanti melalui fiber optik maupun melalui seluler, mobile gitu ya. Itu satu PR. Kedua adalah gadget. Alatnya ini, karena gini, saat ini baru sekitar mungkin 80% pengguna seluler ini yang menggunakan smartphone. Nah ini yang kemudian menjadi PR. Nah, di beberapa masyarakat juga ada tantangan ketiga, yaitu bagaimana membeli kuota data. Nah ketika pandemi, kuota data itu kita bisa memperoleh lain bersama dengan Kemendikbud untuk memberikan paket yang data yang murah lah gitu ya, agar mereka tetap bisa belajar jarak jauh. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan kita.
Dan beberapa sudah mulai dilakukan. Jadi kayak misalnya perluasan coverage itu mulai tahun lalu kita bersama bantu Kominfo untuk memperluas coverage ke 12.000 desa gitu. Gitu. Banyak PR ya Pak. Banyak Tapi PR. nanti banyak saya PR. akan perdalam lagi karena tadi sudah disinggung juga Ya. soal infrastruktur, Ya. talenta digitalnya kurang, tapi kemudian juga menyebutnya adalah keseimbangan ya, jadi nggak cuma golongan tertentu Ya, yang bisa betul. mengakses Betul. internet, tetapi mereka yang mungkin bisa dibilang agak kelas ke bawah, tapi Ya. ternyata Telkom sudah memberikan perhatian itu. Ya. Saya apresiasi itu Pak, Terima karena kasih. itu yang kita butuhkan. Ya. Kalau saya lihat juga pemerintah itu mengakui kok yang namanya jaringan internet itu misalnya belum merata dan kemudian alokasi anggaran APBN juga terus ditambah. Artinya kan keterlibatan BUMN di sini salah Betul. satu menjadi Betul. penentu juga untuk Ya. kita mempercepat pemerataan tadi begitu. Nanti saya akan perdalam itu. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita lihat kan sudah 57 tahun Telkom ini berdiri begitu, apakah Telkom ini pasti sudah punya visi gitu ya, visi tertentu. Lantas bagaimana cara Telkom merealisasikan visi tersebut? Area-area yang jadi fokus Telkom sampai sekarang itu di mana saja dengan tentu segudang tantangan yang tadi Betul, ya. sudah disampaikan Pak Ari. Ya. Jadi dengan berdasarkan tadi yang pemikiran yang tadi saya sampaikan itu, kemudian juga kalau belakangan ini kan pemerintah menyampaikan, ini sebenarnya bukan pemerintah, jadi kajian dari beberapa lembaga, termasuk ada konsultan itu kan digital ekonomi Indonesia ini size-nya tahun 2030 4.500 triliun. Jadi pertumbuhan digital ekonomi ini 8 kali lebih cepat dibanding pertumbuhan GDP kita. Nah sehingga kalau kita ingin tumbuh dengan cepat, mau nggak mau harus disentuh itu digital ekonomi, jangan sampai potensi luar biasa itu justru dinikmati oleh pihak-pihak dari luar kan gitu. Nah itu yang nah kembali ke tadi menjawab tadi, jadi setelah tadi kita canangkan transformasi tadi, akhirnya kita kemudian membuat dalam 3 pilar. Jadi mendefinisikan ada 3 pilar. Pilar pertama kita bilang digital connectivity. Ini connectivity yang infrastruktur lah. Ini memang sudah darahnya telco di situ kan. Nah pilar kedua itu kita sebut dengan digital platform. Jadi ini sebenarnya secara natural extension dari connectivity. Itu misalnya di dalamnya ada data center, cloud, IoT, big data gitu. Nah pilar ketiga itu kita sebut dengan digital service. Ini kalau bahasa awamnya barangkali aplikasi lah. Nah kita menyadari bahwa semakin ke sana, jadi dari kalau sambil ini connectivity, terus ada digital platform, ada digital service, itu kompetensi di Telkom kan semakin melemah karena kita lahirnya dari sini. Nah sehingga kita semakin ke sana kita membuka peluang untuk partnership dengan berbagai pihak baik dari sini maupun pemain global. Karena kita tidak bisa menjalankan itu sendirian lah gitu. Gitu jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita sekarang memiliki 3 pilar portfolio bisnis yang kita jalankan. Iya pun kalau misalnya kita menyebut perkembangan digitalisasi selama pandemi ini ya Pak. Saya akhirnya suka rajin baca data orang adopsi digital. Di sini nggak cuma masyarakat atau penggunanya yang bertumbuh, tapi juga perusahaan yang belanja produk IT juga terus bertambah bukan? Kayak misalnya saya lihat sih riset paling banyak itu adalah cloud. Sejauh ini kalau dari Telkom catatannya gimana? Betul itu. Jadi memang cloud ini luar biasa karena cloud ini satu dibanding kita punya server di kantor, di rumah gitu ya. Kita pakai cloud. Satu lebih murah. Dua lebih andal. Jadi lebih karena cloud ini kan ada di sana, seolah ada di awang-awang sana, itu jauh lebih andal dan lebih secure. Jadi kalau menggunakan cloud itu ya ibaratnya gini ya, kalau kita pakai cloud itu kita kayak hidup di dalam komplek. Yang satpamnya kan udah komplek itu yang ngurusin kan. Kita bayar iuran lah. Tapi kalau kita punya server sendiri, itu sama dengan kita punya rumah di luar komplek. Kalau kita pengen punya security ya kita harus mau punya satpam yang mungkin mahal, ngerepotin gitu karena terpaksa ngurus sendiri kan. Nah ibaratnya gitulah. Iya. Tapi gini Pak, tadi kan Bapak yang mention juga soal jangan sampai nih orang luar nih yang ambil kesempatan dengan potensi ekonomi digitalnya yang sangat besar. Nah kalau Telkom sendiri sebagai digital telecom company, apakah sangat pede begitu bahwa dengan cakupan yang sangat luas, potensi yang sangat besar ini, kita bisa menjadi raja di rumah kita sendiri gitu? Saya sangat yakin, memang Telkom nggak mungkin bisa sendiri. Makanya tadi kan kita bilang kita harus partneran, kita harus bersama dengan berbagai pihak, ada yang dari perusahaan lokal, ada juga yang perusahaan yang sifatnya global. Jadi
Itu yang kita lakukan. Jadi nggak mungkin kita sendirikan. Tapi saya yakin kalau itu kita jalankan dengan baik gitu ya, itu kita akan bisa mengcapture sebagian besar dari value yang tadi potential value yang Oke. ada di digital economy di Indonesia ini. Oke, mitra yang digandeng itu apakah ada dari private sector atau dari asing dan segala macam? Rata-rata dari private, jadi termasuk asing, pemain Oke. global, karena memang itu kan secara dengan teknologi yang mungkin kita belum punya. Kadang juga itu terkait dengan skalanya, mereka kan skalanya lebih besar, lebih murah jadinya. Nah, ada beberapa yang memang kita bisa kembangkan sendiri, ada beberapa yang mau nggak mau kita harus realistis untuk kerjasama dengan mereka. Oke, realistis untuk bekerja sama dengan mereka dan sampai sekarang juga masih akan terus terjalin. Iya, Karena mau betul. tidak mau Betul. untuk memaksimalkan potensinya kita, Ya, betul. ya ini antara bukan belum mandiri sih Pak ya. Ya. Nanti kita pasti akan mandiri, tapi sekarang Ya. kita masih butuh kerjasama. Tapi meskipun kerjasama kita juga harus comply dengan peraturan ya. Iya, Contoh kayak perlindungan data pribadi itu kita harus comply. Oh, undang-undangnya sudah keluar, itu Udah kabar keluar, baik ya. betul. Itu harus kita Mhm. menjadi acuan kita juga untuk agar selalu comply dengan aturan yang ada. Artinya Bapak sangat optimis bahwa transformasi digital di Indonesia ke depan akan berjalan mulus, meski tadi ada Saya tantangan. cukup optimis meskipun juga ada tantangan ya. Artinya itu nggak akan datang dengan sendirinya. Ya benar. Perlu kita usahakan termasuk melibatkan private, BUMN dan juga pemerintah sendiri juga perlu ada. Oh, iya. Ada pemerintah, Ya, perusahaan BUMN pun bekerja sama dengan private sector, baik betul. lokal maupun Ya, luar. Kita tentu berharap proses transformasi digital ini akan berjalan dengan lancar. Itu dia tadi sahabat Kompas, bagaimana kita membahas potensi kemudian juga visi dari Telkom sendiri terkait dengan transformasi digital. Dan setelah ini saya mau mengajak sahabat Kompas buat mengenal Pak Ririk lewat kuis. Mau tahu itu apa? Jadi tetap di Kompas Yo Talks edisi keempat yang didukung oleh Telkom Indonesia. Oke, kembali lagi di Kompas Yo Talks edisi keempat yang didukung oleh Telkom Indonesia. Masih bersama saya, masih Setarigan dan Pak Ririk Adriansah, Direktur Utama Telkom Indonesia. Pak Ririk, tadi kita sudah ngobrol soal transformasi digital di Indonesia dan tentu komitmen Telkom yang tadi begitu pede bisa jadi raja di Indonesia, rumah kita sendiri ya dalam pengembangan ekosistem digital. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan yang serius, nah, saya kepo soal kepribadian Pak Ririk. Okay. Boleh ya Pak kalau saya tanya-tanya? Boleh. Jadi ini kuisnya semacam pilih ini atau pilih itu. Jadi ada dua opsi yang saya kasih ke Pak Ririk. Jadi nanti Pak Ririk tinggal pilih salah satu, terus kalau bisa dikasih alasannya kenapa. Oke? Siap ya Pak? Ya. Sekarang? Sekarang Oke, baik. Jogging atau sepeda? dulu sepeda, sekarang jalan kaki. Dulu sepeda, sekarang jalan kaki. Karena banyak perampokan di jalan, banyak kecelakaan, jadi lebih baik jalan kaki aja lah. Lebih baik jalan kaki. Jalan berarti cepat. Jadi sering di GBK dong Pak? Enggak, di sekitar rumah aja. Baru saya mau ngajak running bareng. Oke, yang kedua, nggak bawa dompet seharian atau tidak bawa handphone seharian? Saya lebih nyaman untuk tidak bawa dompet. Jadi kalau bawa handphone lah, karena gini, handphone kan ada e-walletnya, ada e-money-nya, ya. jadi bisa apapun juga lah. Oh iya, baik. Ini sekarang kasihan ya dompet, kayaknya itu penjualan dompet turun deh sekarang. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu ya. Pertanyaan ketiga, Jogja atau Jakarta? Jelas Jogja. Jadi kalau seandainya saya itu dilahirkan kembali terus boleh milih ya, akan saya akan jadi apa? Satu hal yang saya nggak akan ubah pilihan saya, lahir di Jogja dan besar di Jogja. Iya. Saya jadi Makanannya enak. Makanannya enak, Nggak murah. terlalu crowded gitu kan. Orangnya ramah-ramah. Ya. Kayak Pak Ririk ya ramah ya. Amin. Amin, baik. Itu dia tadi jawaban dari Pak Ririk. Kepribadian yang kita cukup menarik ya untuk mengetahui cerita dari Pak Ririk. Tapi kita lanjut lagi aja Pak, ngobrol serius. Kita akan concern terkait dengan infrastruktur pengembangan ya, yang tadi Pak Ririk sebut berkali-kali. Karena ini menjadi salah satu concern sekali ya Pak. Pemerintah juga udah bolak-balik ngomongin itu, nggak bisa ditampik. Yang namanya Indonesia kan memang luas ya, beda gitu. Seperti negara-negara yang lain. Kita ini sangat luas, maka itu bebannya juga mungkin 2 kali lipat lebih berat begitu. Kalau kita dilihat dalam proses pengembangan teknologi dan digitalisasi ini Pak, infrastruktur kan memang menjadi salah satu penunjang yang perlu diperhatikan ya. Di tahun 2022 Telkom Indonesia membentuk data center ekosistem. Nah ini sebenarnya boleh diceritakan
kenapa membentuk data center ekosistem? Apa cerita di balik itu? Oke, jadi sebenarnya kita punya data center udah lama. Mhm. Jadi dulu data center kita tuh ada di 3 titik ya, ada di Telkom sendiri sebagian kecil gitu, ada juga di Sigma, yang di Indonesia ada di Sigma. Mhm. Ini anak-anak perusahaan kita, kemudian kita juga punya di beberapa negara, di Singapura terutama dan Hong Kong, Iya. juga ada beberapa titik di USA gitu, itu Mhm di bawah mhm. Telin. Nah kemudian mulai tahun lalu kita melihat bahwa data center ini pertumbuhannya luar biasa besar. Iya. Nah sehingga kemudian kita membentuk anak perusahaan baru yang akan fokus konsentrasi ke penyediaan data center. Nah Mhm. sekarang ini kita sedang tahap konsolidasi, jadi berbagai Mhm. data center yang ada di berbagai titik tadi kita satukan di anak perusahaan kita yang baru ini. Mhm. Nah sehingga nanti mereka akan fokus ke data center. Nah alasannya ada beberapa. Pertama adalah memang ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan Telkom ke depan. Mhm. Kedua juga ini akan nanti juga menjadi kita harapkan bisa meningkatkan valuasinya Mhm. Telkom Group gitu ya. Nah yang ketiga tentunya juga ini akan inline dengan berbagai katakanlah kemajuan teknologi. Contoh kan 5G contohnya. Iya. 5G ini kan juga akan butuh konten yang memang sedekat mungkin dengan pengguna akhir. Nah karena itu kita pengembangan data center ini tidak hanya yang besar-besar, tapi kita juga punya data center yang kayak namanya edge data center yang kecil-kecil yang di berbagai Mmm. kota. Jadi Oke oke. makanya kan dibutuhkan. Jadi nggak hanya yang Mhm. hyperscale data center ada di Jakarta atau Iya di iya kota iya. besar, tapi juga yang di daerah-daerah ini kita kembangkan. Nah, ini yang sedang Mmm. sedang kita lakukan dan kita juga nantinya akan kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, artinya ini juga menjadi salah satu komitmen mempercepat ekosistem digital di Betul tanah air? betul betul. Oke baik. Hmm. Tapi apakah saya sedikit agak Hmm. nakal ya nanyanya Ya gitu ya, maksudnya ketika kita mengembangkan data center karena pertumbuhannya memang ya sangat signifikan ya ya Pak, Telkom masuk itu ya memang sudah ya. seharusnya gitu ya. Hmm. Apakah memang ini menjadi salah satu cara dari Telkom juga supaya ya kita jadi raja di rumah sendiri? Maksudnya sekarang ini kan tampaknya banyak perusahaan yang menyimpan data mereka di luar negeri gitu ya? Ya itu betul sekali. Jadi memang, Mmm. memang data center biasanya yang sifatnya terbuka. Mmm. Jadi sebenarnya, di Indonesia pun akan masuk beberapa pemain besar, Mmm. dunia gitu ya. Eee, tetapi kita juga akan ikut masuk ke situ dan saya rasa kita memiliki berbagai kelebihan. Selain tadi Oke yang oke. data center yang tersebar, Telkom ini kan mengelola, kita punya pelanggan 180 juta di Telkomsel, Mmm. kemudian di IndiHome kita punya pelanggan lebih dari 9 juta, Mmm. dan di IndiHome ini setiap harinya itu terkonek gadget, ya handphone, iPad dan sebagainya, ada sebanyak 200 juta terkonek ke WiFi. Karena orang-orang kan Oh. kalau pas lagi di rumah pasti WiFi kan dipakai kan. Pasti. Jadi itu eyeball yang sangat besar yang tentunya menjadi salah satu yang daya tarik untuk ekosistemnya Mhm. masuk ke situlah gitu. Mhm. Rencana besar untuk data center ini apa aja Pak? Rencana besar selain tadi partnership tadi juga mungkin nanti sekitar kuartal 2 barangkali kalau Mhm. semuanya udah on track itu kita mungkin juga tidak tutup kemungkinan kemudian nanti undang investor ya. Investor dari luar Oke. eee, atau IPO tapi IPO. belum belum kita putusin ya, belum kita putusin nanti Ini kita banyak lihat. pasti yang nunggu kapan IPO-nya kapan IPO-nya gitu. Tapi ada rencana untuk IPO? At least ngundang investor ya, apakah tidak harus Oke. IPO tapi kita belum putusin karena nanti Mhm kita lihat mhm. along the way kira-kira akan seperti apa, tapi tahun depan akan menjadi salah satu yang milestone penting bagi data center kita. Oke, sukses untuk Terima pengembangan kasih. data center-nya, Pak. Eee, saya bergeser Ya ke pertanyaan berikutnya. Di saat pandemi, baru kita kemudian disadarkan kembali. ya Sebenarnya sih sudah sadar, tapi makin disadarkan ya. bahwa UMKM adalah sebuah backbone perekonomian Indonesia, lebih dari 60% menyumbang dari PDB. Tapi gini Pak, kalau kita lihat data, ini yang baru go digital itu baru 17,25 juta UMKM Betul. dari total 65 juta. Ya. Dan pemerintah itu punya target untuk onboard digital UMKM 2024 itu ada 30 juta. Nah pertanyaan saya ke Telkom, apa upaya partisipasi Telkom juga untuk mendorong UMKM go digital? Ada beberapa hal ya, yang pertama tentunya karena UMKM ini kan tersebar di banyak titik ya Iya. Mhm. nah dengan bantu pemerintah untuk penyediaan infrastruktur tadi, Mhm. itu kan in a way akan membantu mereka untuk bisa akses ke berbagai digital platform ya. Mhm. Yang kedua, itu kita juga mengembangkan platform digital Iya. untuk ini tentunya nggak bisa sendiri, jadi Mhm. kita punya namanya Padi UMKM, itu Mmm. pasar digital UMKM.
Oke. Itu kita kembangkan dan kemudian membantu mereka untuk onboarding. Hmm. Jadi salah satu cara memang meng-capture yang potensi digital ekonomi yang sangat besar tadi adalah kita perlu menggarap UMKM. Ya. Karena UMKM ini kontribusi ke kita secara ekonomi maupun secara penyediaan lapangan kerja itu lebih Iya. dari 97%. Iya. Nah jadi mau nggak mau kita harus bawa mereka ke digital. Nah, tapi kan tidak semuanya sudah siap. Nah sehingga kita juga melatih mereka untuk bagaimana mereka bisa siap masuk ke digital. Sambil contoh ya, simpel aja, motret produknya dia lah gitu ya. Iya, kadang nggak Nah, itu juga. estetik udah langsung Betul. diupload gitu Nah ya. itu yang kita ajari. Simpel pakai handphone motretnya, jadi nggak harus Oh. pakai kamera yang canggih-canggih, pakai Mhm. handphone tapi sudah layak tayang lah. Hmm. Nah itu yang kemudian kita ini kan. Oh, berarti memang ada pelatihan ke UMKM juga Ada diberikan beberapa, sosialisasi? ada bekerjasama dengan berbagai BUMN, dengan kementerian Mhm. BUMN kan ada rumah BUMN yang mungkin menyediakan fasilitas untuk melatih mereka lah gitu. Soalnya kalau kita lihat kembali ke data tadi ya Pak, meski belum semuanya go digital, tapi Betul. sumbangsi perekonomiannya sangat besar. Apalagi Ya. apalagi kalau semuanya sudah melek, sudah siap, tampaknya nanti UMKM ya akan jauh lebih maju begitu ya. Ya, bahkan kita juga bantu pemerintah. Jadi pemerintah kan punya Mhm. platform pengadaan digital ya, jadi Ya. pengadaan LKPP namanya. Nah ini yang kemudian kita juga bantu mereka agar satu platformnya lebih user friendly, Ya. untuk bisa upload on board di situ juga lebih simpel dan sehingga kita harapkan UMKM ini punya banyak pilihan. Ya. Mau kemana mereka mau katakan mau jualan gitu ya. Oke, berarti dari sisi teknologi juga terus disiapkan, Betul. diperbaharui, Betul. yang user friendly itu paling Ya. penting, apalagi mungkin mereka yang belum terbiasa kali Ya, ya Pak Erik. betul. Itu nggak bisa kita menafikan Ya. bahwa memang masih banyak yang harus kita latih dan ternyata tadi Telkom juga memberikan program-program yang juga terlibat langsung mengajari mereka ya. Saya apresiasi Pak, Terima sukses kasih, terus terima untuk Telkom soal hari itu. Dan untuk berikutnya kita akan membahas tentang kesiapan talenta Indonesia, Pak Erik, untuk Oke. talenta digital, di mana kita tahu bahwa pemerintah juga seringkali memang sudah memberikan alarm kita Ya. kekurangan talenta digital, sehingga banyak kelas-kelas juga yang diberikan begitu supaya talenta digital kita itu terus bertambah. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya, jangan kemana-mana. Sahabat Kompas, tetap di Kompasio Talks edisi keempat yang didukung oleh Telkom Indonesia. Oke, kita lanjutkan dialog kita, Pak Erik. Sebelum masuk ke sesi terakhir, ini saya ada beberapa statement di mana Oke. saya minta Pak Erik untuk menjawab setuju atau tidak setuju, iya atau tidak, Ya. lalu kemudian boleh disampaikan alasannya. Pertama, kurangnya perkembangan infrastruktur menjadi penghambat proses digitalisasi. Setuju. Karena itu kan menjadi hal yang mandatori. Kan tanpa infrastruktur gimana kita bisa berkoneksi. Oke, berarti itu hal yang mendesak yang harus kita penuhi sampai Betul. sekarang. Oke. Kedua, transformasi digital tidak akan terwujud jika kurang adanya dukungan talenta digital. Sangat setuju. Sangat setuju. Karena pelakunya siapa kan gitu. Iya benar. Mau teknologinya secanggih apapun, kalau talenta digitalnya kurang, tampaknya nggak akan maksimal ya Pak Erik. Sebenarnya ada satu lagi yang Apa tuh? latih literasi untuk masyarakat juga perlu diperluas kan. Biar Ya. orang yang bukan. Nah di negara kita ini kebetulan orangnya cukup agresif. Jadi tapi memang yang terbukti baru medsos karena cukup aktif di medsos. Nah sebenarnya ada bakatnya adalah. Tapi bakatnya ada sebenarnya. Ya, Apalagi betul. sekarang orang jualan tuh banyak Ya, lewat betul. TikTok, lewat apa Betul. segala macam itu cara yang asik untuk belajar Ya, ya Pak sebenarnya. Oke baik, kita akan lanjutkan obrolan kita terkait dengan talenta digital tadi Pak Erik. Ya. Begini, kalau kita lihat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sempat meluncurkan hasil riset berjudul Survei Status Literasi Digital Indonesia di Oktober 2021 kemarin. Itu hasilnya menunjukkan dari skala 1 sampai 5, ini Indonesia berada di kisaran nilai 3,49. Ya bisa dibilang nggak tinggi, tengah-tengah. nggak rendah lah ya, di tengah-tengah gitu. Indonesia juga disebutkan membutuhkan 600.000 talenta digital ke depannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Telkom ikut serta meningkatkan talenta digital untuk ikut membangun perkembangan transformasi digital? Ada beberapa yang kita lakukan. Jadi memang pertama Telkom sendiri juga sangat butuh untuk merekrut. Kita lakukan ada rekrutmen, kita merekrut orang yang baik fresh graduate tapi memang dari jurusan yang tepat gitu. Kita atau pro hire jadi yang udah ada di pasar. Tapi memang jumlahnya sangat terasa itu sangat kurang. Iya. Nah salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah kita tidak harus selalu membentuk mereka atau mendidik mereka itu dengan classroom.
Jadi kalau bisa online. Nah online ini sangat Oke, oke, efektif oke. karena saudara kita yang dimanapun bisa Iya. menikmati kan, sepanjang Mhm. ada koneksi, dia pakai handphone, pakai smartphone gitu ya, itu dia bisa ikut itu dan yang memang langsung bisa dipakai lah. Jadi yang praktis-praktis itu yang saya rasa penting, dan kita kerjasama dengan beberapa pihak untuk bisa melakukan itu, dan bisa masif kan, jumlahnya bisa masif. eh, Saudara kita anak-anak yang ada di tengah hutan pun asal ada broadband kan bisa Iya benar. melakukan itu semua. Jadi Mhm. saya terobosan semacam itu nggak harus semuanya di kelas lah gitu ya. Berarti banyak program-program juga untuk Ya, melatih talenta digital. ada Free? free. Tidak free ya, karena untuk sertifikasi juga mungkin Oh perlu iya, bayar iya. kan sertifikasi Tapi bayar. setidaknya ada lokal yang Tapi cukup menyiapkan itu murah ya? lah kan, kalau itu tidak classroom kan biaya operasional juga lewat Iya murah. benar sekali. Respon dari masyarakat atas program tersebut gimana Pak sejauh ini? Cukup bagus gitu, jadi ada memang kita tidak sendirian, kita ada beberapa mitra kita yang melakukan itu dan so far cukup antusias ya. Ada program baru mungkin yang lagi disiapkan lagi untuk Ya selalu kita materinya selalu kita sesuaikan dengan yang kita rasakan paling dibutuhkan gitu ya. Jadi ya ganti-ganti tapi nanti yang paling dibutuhkan apa itu yang kita dorong. Oke, saya minta closing statement dari Pak Ririk Mhm. terkait dengan obrolan kita hari ini mulai dari Ya. transformasi digital, kemudian tadi Pak Ririk juga Ya. sudah menjelaskan banyak sekali tantangannya kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa gitu ya, misalnya Ya. infrastruktur, talenta digital, apa Pak? Jadi digital ini teknologi digital ini memang sangat luar biasa Ya. bagi negara kita. Kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk tadi mendekati negara yang sudah lebih maju dulu. Yes. Hanya memang ini harus ada tantangan yang kita jawab. Jadi dari mulai infrastruktur, kemudian juga kesiapan talenta tadi, kesiapan platform, termasuk regulasi. Ya. Regulasi di pemerintah pun juga perlu disesuaikan. Ada beberapa hal yang mungkin belum sama. Nah, kalau kita ingin mengcapture potensi value tadi, digital ekonomi semaksimal mungkin, maka regulasi ini harus kira-kira mendorong juga membantu pengembangan platform lokal yang biar menjadi lebih level playing field dengan platform yang global tadi ya. Jadi dan demikian kita bisa keep value itu semaksimal mungkin di negara kita. Oke, baik. Jadi sahabat Kompas, dari obrolan tadi kita bisa lebih paham bahwa memang benar digital ekonomi Indonesia itu besar potensinya, tetapi tadi Pak Ririk juga sudah menjelaskan banyak PR yang harus kita selesaikan lebih dulu untuk memaksimalkan potensi yang ada ya Pak Ririk. Mulai dari infrastruktur itu bolak-balik disampaikan, wajib sekali, dan Telkom konsisten ya Pak untuk membantu pemerintah juga untuk mempercepat pemerataan jaringan yang harus diterima semua kalangan. Nggak cuma di Jawa aja gitu ya Pak, tapi semua pelosok juga harus mendapat kesetaraan itu. Kemudian juga yang paling penting soal kekurangan talenta digital, itu masih PR yang sangat besar ya Pak, sampai sekarang juga masih berupaya, nggak cuma pemerintah, dan di sini yang perlu diapresiasi bahwa tidak hanya pemerintah, dia nggak jalan solo, nggak sendirian, ada BUMN juga yang membantu, yang tentu punya peran besar untuk mempercepat pemenuhan dari talenta digital. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Ririk Adriansyah atas obrolan yang menarik hari ini. Banyak insight baru dan program-program ke depan semoga terlaksana, sukses ke depan. Amin. Karena tadi cita-citanya mulia sekali semuanya begitu ya. Dan tentu semoga kita semua selalu bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Ya Pak. Baik, buat sahabat Kompas yang ingin tahu lebih lanjut tentang topik-topik Your Talks lainnya, kamu bisa buka Instagram dan follow @kompas100 Show Forum. Bukan cuma Show Talks aja, akan ada rangkaian acara lainnya dari Kompas 100 Show Forum ke-13 powered by East Ventures yang bisa diikuti oleh seluruh generasi. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasi biar kamu selalu update. Saya Mas Sister Tarigan pamit. Dah. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu.
agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.